Kembang Telon. Cerita horor dan mistis, bikin bulu kuduk merinding. Dudohna wujud tresnamu kuwi karo danyang-danyang sing ana ning desane dewi-dewi. Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dulur. Kali ini bertemu lagi bersama saya Ari Wibowo Kembang Telon. Dulur Kembang Telon, malam kali ini Kembang Telon akan membahas materi yang kemarin sempat dibahas, yaitu mengenai tuyul dan blorong. Untuk malam ini dulur, jangan sampai pindah channel. Kita lanjutkan materi yang kemarin dan saksikan sampai selesai pembahasan yang akan saya sampaikan. Namun jangan lupa dulur ya, bantu subscribe, like, share, and comment agar Kembang Telon selalu berkembang. Oke, penjelasan yang pertama yaitu kali ini kita membahas tentang danyang. Di samping makhluk halus yang disampaikan pada materi-materi sebelumnya, Kembang Telon sudah menyampaikan ada beberapa makhluk halus. Untuk kali ini dulur, Kembang Telon akan membahas tentang makhluk halus yang disebut dengan danyang. Jadi dulur, danyang itu adalah makhluk halus yang menjaga suatu daerah atau tempat tertentu. Misalnya di desa itu ada danyang desa. Danyang ini dulur memelihara dan melindungi, atau istilah Jawanya bau rekso. Yang bau rekso desa atau yang menjaga tempat tersebut agar selamat dan tidak terkena malapetaka atau menderita penduduknya. Karena itu, sebagai wujud imbalan atas kebaikannya yang dulu pernah babat desa, maka setiap tahun penduduk wajib mengadakan ziarah atau istilahnya itu nyadran ke tempat danyang-danyang atau punden tersebut dengan mengadakan selamatan. Nyadran kadang-kadang dipersamakan dengan bersih desa, yaitu membersihkan desa dari segala gangguan dan juga malapetaka. Upacara atau selamatan nyadran dulur atau bersih desa itu biasanya dilakukan setelah panen dan dilaksanakan oleh segenap warga desa. Biasanya dimeriahkan dengan berbagai macam tontonan. Nah, kalau di zaman modern ini dulur, danyang itu sudah tidak lagi seperti zaman-zaman yang lalu. Kalau dulu selamatan itu diadakan di tempat danyang tersebut atau di punden-punden yang ada tetengernya, di situ ada sebuah makam. Nah, kalau sekarang karena zamannya sudah modern, bersih desa itu cukup dilakukan di balai desa atau di pusat dari desa tersebut. Nah, di situ diadakan sebuah tontonan seperti halnya wayang kulit atau bahkan ada juga campur sari dan lain-lain yang berhubungan dengan tradisi hiburan yang ada di Jawa ini. Danyang dulur bisa diminta bantuan untuk membantu orang yang ingin menjadi lurah atau kepala desa. Orang yang berhasil ditolong menjadi lurah biasanya kejatuhan pulung. Pulung adalah sejenis kekuatan gaib yang berbentuk sinar dan jatuh pada seseorang yang akan memegang pemerintahan. Nah dulur, pada seseorang yang ingin sekali memegang pemerintahan menjadi seorang lurah, itu tidak melalui langsung menuju danyang yang ada di desanya, namun melalui sesepuh yang ada di desa yang mengetahui tentang seluk-beluk gaib. Nah, nanti di akhir pembahasan, dulur-dulur bisa menyaksikan tayangan-tayangan Kembang Telon yang berada di lokasi danyang-danyang yang berada di sekitaran Kabupaten Tulungagung. Tujuan Kembang Telon mendatangi lokasi danyang-danyang yang ada di sekitaran Kabupaten Tulungagung atau berada di lokasi pedesaan bukan berarti Kembang Telon memuja makhluk halus yang disebut danyang itu dulur, namun adalah sebagai rasa wujud tresno
atau penghormatan terhadap leluhur yang dulu pernah hidup juga dan menjadi salah satu orang yang mempunyai jasa yang babat desa. Oke dulur, ini adalah sebuah kunci yang harus kalian ketahui, bahwa Kembang Telon dapat pesan dari sesepuh bahwa danyang tersebut juga mempunyai masa jabatan atau masa bakti. Itu sekitar berapa ratus tahun seperti itu. Nah kemudian bisa ganti. Pergantian inilah dulur yang tidak bisa kita ketahui kalau kita tidak mengetahui tentang seluk-beluk gaib. Pergantian seorang danyang yang menjaga sebuah desa tersebut adalah sudah ada yang mengatur di alam gaib. Jadi biasanya danyang dulur yang ada di desa itu mempunyai sebutan nama. Apabila dalam masa jabatan menjadi seorang danyang di alam gaib sana itu sudah habis dan digantikan oleh danyang-danyang yang lain berada di tempat tersebut, maka nama tersebut tidak akan berpengaruh apabila kita memanggilnya ketika kita berada di sebuah danyang dan mempunyai tujuan tertentu. Nah biasanya dulur, oleh juru kunci nama danyang itu dirahasiakan agar apa? Agar tujuan seseorang berziarah atau nyadran di situ tidak menimbulkan kesalahpahaman. Artinya mempunyai tujuan yang lurus, tujuan yang benar, agar tidak mempunyai tujuan-tujuan yang lainnya atau yang berimbas pada keburukan. Oke dulur Kembang Telon, ini adalah salah satu wujud adanya gaib yang berdampingan dengan manusia, yaitu adanya danyang dan juga manusia yang menempati sebuah tempat atau yang disebut desa. Para pencinta-pencinta budaya atau yang melestarikan adat budaya leluhur kita, khususnya yang berada di Jawa, yang masih menghargai adanya danyang dan juga masih nguri-nguri budaya, tentunya hal-hal yang disampaikan Bang Telon itu tidak menjadi sesuatu hal yang asing lagi, adalah sebuah kebiasaan yang sering dilakukan apalagi orang-orang sepuh-sepuh terdahulu. Semoga pada generasi-generasi penerus yang ada khususnya di desa itu khususnya mengetahui leluhur-leluhur, terutama danyang yang berada di lokasi desa masing-masing. Untuk apa dulur? Untuk mengingat jasa-jasanya yang dulu pernah membukakan lahan sehingga kita bisa menghuni di desa tersebut, kita bisa dilahirkan di desa tersebut. Agar tidak terjadi kesalahpahaman, agar sesepuh-sesepuh mau mengarahkan anak-anak muda sekarang atau para remaja-remaja itu agar mengerti tentang warisan budaya, terutama danyang yang ada di desa. Itu bukan hal yang syirik atau bukan hal yang musyrik karena sesuatu hal yang gaib. Namun ini adalah sebuah warisan dari leluhur kita yang memang memberikan suatu contoh bahwa kita harus menghargai dan menghormati makhluk halus atau roh-roh danyang yang berada di desa yang bau rekso, desa yang menjadi salah satu perjuangan membuka atau membabati desa. Nah, bukan hal yang gampang dulur membuka lahan untuk dijadikan suatu desa. Itu membutuhkan tirakat yang sangat kuat, membutuhkan tirakat yang sangat lama, dan tidak semua orang mampu melakukan hal seperti ini. Hanya leluhur-leluhur yang terdahulu yang bisa dan mampu melakukan hal seperti ini. Kalau kita di zaman modern seperti ini, kita melupakan dan menganggap danyang itu adalah makhluk halus yang sering mengganggu atau bahkan sering mengusik keberadaannya di sebuah desa, itu adalah kesalahpahaman terhadap pemahaman tentang danyang.
Justru malah kebalikannya, Danyang itu sebagai pelindung dan pemelihara di sebuah desa. Oleh karena itu dulur, karena adanya pelindung dan memelihara sebuah desa, maka seyogyanya kita menghargai, kita mengetahui adanya Danyang tersebut di lokasi desa masing-masing. Tanpa adanya perjuangan Danyang yang sekarang bertugas di desa, namun berbeda alam, mereka berada di alam gaib dan kita berada di dimensi dunia, maka kita senantiasa mendoakan agar Danyang atau leluhur kita selalu diberikan tempat di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Juga kita yang masih hidup selalu diberikan kesehatan, ketentraman, dan juga keselamatan selama kita berada di dunia ini. Jadi dulur, dengan cara membuka wawasan tentang makhluk halus, itu kita bisa membedakan mana makhluk halus yang mengganggu aktivitas seseorang dan mana makhluk halus yang mempunyai jasa atau perjuangan di kehidupan kita ini. Nah, semoga penjelasan tadi bisa membuka pikiran kita sehingga kita selalu mengarahkan pikiran kita ke jalan yang positif, juga jalan yang baik, dan tidak selalu berprasangka terhadap orang lain sesuatu hal yang musyrik atau bahkan sesuatu hal yang syirik, padahal kita tidak menyembah makhluk halus tersebut. Yang kita sembah tetap Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke dulur Kembang Telon, jadilah pewaris-pewaris budaya yang selalu menghargai leluhur-leluhur kita, sehingga kita hidup di Pulau Jawa ini selalu diberi keselamatan, saling menghormati dan seimbang, dan juga serasi antara gaib dan juga manusia. Mungkin pembahasan untuk malam hari ini tentang Danyang cukup sekian dulur. Pesan dari Kembang Telon yaitu tiada kekuatan kecuali hanya Tuhan Yang Maha Kuasa, dan jangan sampai kita lupakan jasa-jasa leluhur kita yang dulu pernah hidup juga. Mungkin itu saja dulur. Apabila dalam pembahasan Kembang Telon yang kami sampaikan ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, atau ada hal-hal yang kurang pas, atau bahkan ada yang perlu dibenarkan, Bang Telon hanya bisa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dulur. Jadi duduhna wujud tresnomu kuwi karo danyang-danyang sing ana ning desane dewi-dewi. Sekian, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.